يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي. Ya seakan-akan ilmu itu yang diamalkan itu seperti lampu lah. Sasar banyak ilmunya, banyak amalnya, nang ikhlas tadi sasar betarang hatinya lawan pikirannya, banyak betarang besenang itu aja, itu aja. Memang yang dicari orang kan jalannya, bahkan disuruh oleh Tuhan tuh jalannya jalan lapang juga. Disuruh jalan lapang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta jalan yang dapat nikmat. Nikmat itu kan lapang artinya. Jadi yang dicari jalannya jalan yang lapang itu. Apabila pikiran lapang, hati senang, iya sudah. Biar berduit namun hati kada lapang, biar pangkat tinggi namun pikiran kada senang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta nang lapang. Biar banyak urusan tapi kada lapang, biar kada bisi urusan tapi senang. Nah itu nang dicari jalan ini, jalan lapang dan senang. Sesuai doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan nang dimurkai, bukan jalan sesat. Kalau dimurkah tentu kada lapang, kalau sesat tentu kada senang. Nah itu laki-laki bini-bini disuruh supaya berjalan di jalan senang lapang. Jadi bininya lapang, lakinya lapang, anaknya lapang, abah umahnya lapang. Itu kayak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Modal utama alim dulu serumahan itu. Kada kawa alim kecuali belajar dulu. Oleh sebab itu ingat-ingat kawan perguruan yang melajari, jangan lupa kacang daripada kulitnya. Nang asal melajari itu siapa dulu? Itu nang asal mau unjuki makanan tak jadi sehingga seorang merasa kanyangnya, jangan lupa lawan nang asal mau unjuki makanan tak. Jangan banyak sudah kanyang kada ingat lagi lawan mang asal menanam makan asal tadi. Lupa kacang dari kulitnya itu. Fa innahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manba'ul asraril ghaibiyah wal anwaril malakutiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seperti sumber dari ilmu-ilmu rahasia yang kada bisa dilihat itu, dan cahaya-cahaya yang dinisbahkan kepada alam-alam yang tidak dapat dilihat dengan mata itu. Wa kullu man wasala ilaihi dzarratan minha fama hiya illa min bahrihi az-zakhir wa sirrihi al-ghamid sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setiap orang yang sampai kepada orang itu setetes daripada ilmu batin tadi, maka tidak bisa sampai ke orang itu kecuali timbul dari lautan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam dan rahasia Rasulullah SAW yang lebar. Jadi semua orang yang alim, semua orang yang ahli ibadah, melainkan ilmunya itu
dan ibadahnya itu adalah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak datang dari Rasulullah, semua ilmu dan ibadah itu ditolak. Sama dengan sasak. Apabila yang datang dari Rasulullah, semuanya benar. Kama qila ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yakhtassu aw yashmalu illa waqaha al-mustafa ahmadu habibuhu mukhtaruhul mursalu wasitatan fiha wa aslun laha wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Artinya tidak mautus oleh Allah yang kasih sayang akan rahmatnya kepada siapapun, baik naik maupun turun. Jadi semua rahmat nang dari Allah diutus kepada siapa nang dikehendaki mendapat rahmat itu, baik nang di atas malaikat maupun nang di bawah. Siapa aja, apa aja nang dapat rahmat dari Tuhan nang Rahman, baik di alam malakut maupun alam mulki, baik nang khusus maupun umum, malaikat Rasulullah SAW adalah perantara dan modal dari rahmat itu semuanya. Yang mengetahuinya ini orang yang waras utaknya. Tapi kalau orang kada waras utaknya, maka inya menghilangkan akan wasilah dan wasitah ini. Jadi inya kada hormat kepada Rasulullah SAW. Padahal siapa dulu asalnya? Orang alim sebabnya Rasulullah jadi alim. Orang pak ibadat sebabnya Rasulullah jadinya pak ibadat. Orang sugih sebab Rasulullah jadi sugih. Orang berpangkat sebab Rasulullah jadinya berpangkat. Orang hidup sebab Rasulullah jadi hidup. Orang sehat sebab Rasulullah jadi sehat. Orang bergerak sebab Rasulullah jadi bergerak. Berdiam sebab Rasulullah jadi berdiam. Melihat, mendengar, makan, minum, berpakaian, berrasa, sebagainya, sebab semuanya itu sebabnya Rasulullah SAW. Jikalau tidak ada Nur Muhammad, kita tidak ada alam semesta. Tinggal lagi apakah kita termasuk orang yang syukur kepada Rasulullah ataukah kita tinggalkan Rasulullah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita serumah tangga untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan pula warganya. Amin Allahumma amin. Lakinnahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma kana al-mashra'a wal mab'utha bil amri al-'ammi al-mukallafa bihi al-khawas wal 'awam lam tadhhar minhu min tilka al-haqa'iq illa rumuzun qalilatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala adalah ia utusan Allah Ta'ala kepada seluruh alam semesta, yang disuruh mengikut akan dia oleh orang-orang yang alim dan orang yang tidak alim. Karena Rasulullah ini utusan kepada semua masyarakat, sedangkan masyarakat terbagi dua, ada masyarakat khas, ada masyarakat am.
Sidin diutus keseluruhan. Oleh sebab itu tidak ada tampak dari Rasulullah dari ilmu hakikat itu sedikit pun, kecuali hanya isyarat belaka. Illa rumuzun qalilatun yushiru biha illa anna zawqaha wal wusula ilaiha la yanaluhu illa man kana hawahu taba'an lima ja'a bi sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang jelas dari apa-apa kata dan perbuatan Rasulullah itu adalah isyarat. Dengan isyarat itu orang bisa mendapat paham akan dia. Siapa yang mendapat paham isyarat itu? Yaitu orang yang sudah hawa nafsunya mengikuti akan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau hawa nafsu itu ingin masyhur, Rasulullah memberikan isyarat yang harus mastur atau khumul tadi. Nah, lalu si hawa ini betul. Nah, itu. Janganlah memasyhurkan diri, sembunyikanlah diri. Nah, itu. Karena Rasulullah memberikan isyarat, sembunyikan diri. Walaupun kita ingin memasyhurkan diri, tapi kalau Rasulullah memberi isyarat begitu, ya udah kita turut aja apa perintah Nabi. Seperti yang ujar Nabi, idza ra'aita syuhan mudha'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'atharatan wa ijabatu li ra'yin bi ra'yin fa 'alaika bi khassati nafsik wa da'il awam. Ini Rasulullah memberikan isyarat bagi kita. Apabila sudah nampak dilihat oleh mata, orang-orang kaya pelit, orang alim, orang-orang jahil sudah memegang sebagaimana orang alim pekerjaan. Nah, kemudian dan masalah bangunan-bangunan dunia diutamakan. Wa ijabatul bira'yin bira'yi, dan masing-masing orang-orang merasa benar. Walaupun inya termasuk 72 tapi perasaannya inya bujur. Macam apa? Padahal salah, tapi perasaannya bujur macam apa? Apabila sudah masing-masing kayak itu keadaan di dunia, fa'alaika bi khassati nafsik, nyawa urus diri sendiri aja. Wada'il awam, lepaskan masyarakat awam. Itu Rasulullah memerintahkan itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah inya melihat keadaan situasi dan kondisi ini. Kalau udah situasi begini, kondisi begini, Ahlus Sunnah begini. Fattabi'hu mumtathilan ma arada bihi ta'ala fi sya'ni ittiba'i. Maka hendaklah, ujar musannif pengarang kitab, kita ikuti aja apa aba-aba dari Rasulullah SAW. Bagaimana isyarat Nabi kita ikuti aja udah. Idh qala, karena Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul lahum ya Muhammad. Ini di dalam surah Al-Imran ayat 31. Sampaikan olehmu kepada mereka ya Muhammad, jikalau kamu itu mencintai Allah yang sebenar cinta, niscaya tandanya mengikuti aku. Apabila ujarku kayak ini, ikan melaksanakan. Jangan berpikir lagi apabila jalan Nabi sudah fa'alaika bi khassati nafsik wada'il awam, ya udah, kada usah lagi menggada orang awam, kada usah lagi, kada usah, sebab Nabi madahkan tinggalkan aja udah. Kenapa?
Yuhibbukumullah ay yuthibkumullah. Yuhibbukumullah yuthibkumullah. Niscaya memberi pahala akan kamu oleh Allah. Itu menurut tafsir Jalalain. Wattabi'hu ala sabili azimati qulillaha thumma istaqim. Dan ikuti olehmu akan Rasulullah SAW atas jalan berpegang teguh kepada qul Allah thumma istaqim. Artinya a'budullaha ma'al istiqamah. Aku ini menyembah Allah dengan istiqamah. Titik. Qulillah tsumma istaqim. Katakan olehmu, aku menyembah Allah dengan istiqamah. Wa qawlihi ta'ala qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 91. Qulillah artinya qul anzalahu Allah. Sampaikan ya Muhammad, yang menurunkan Quran ini Allah. Qulillah yakni qul anzalahu Allah. Quran ini yang menurunkan Allah. Ya mudah-mudahan kita serumah tangga ini selalu ada perhatian kepada yang diturunkan Allah ini, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan ada perhatian serumah tangga kita dengan Quran. Sesudah kamu itu memperhatikan Quran yang diturunkan Allah, bagaimana masyarakat? Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun thumma utrukhum fi batilihim yal'abun. Kemudian manusia-manusia yang meninggalkan Al-Quran seakan-akan mereka itu berenang, bermain-main di sungai kesalahan, kebatilan. Maka Muhammad biarkan mereka itu bersenang-senang di kolam renang kebatilan itu. Jadi Rasulullah dan umatnya disuruh memperhatikan Quran. Orang yang tidak memperhatikan Quran, biarin, jangan digaduhi walaupun dangsana. Karena orang itu ngarannya asik berkunjung di kolam renang kesalahan. Qul Allah anzalah summa dharhum utrukhum fi khawdihim fi batilihim yal'abun. Wa qawlihi ta'ala, dan lagi firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ay utlubul ma'unata ala umurikum bis-sabri was-salah. Tuntut olehmu supaya tercapai segala urusan kamu. Pertama, melaksanakan sabar di dalam hati. Yang kedua, sembahyang 5 waktu diperhatikan.
Jadi sobar itu di dalam hati terus-terusan, sembahyang lima waktu diperhatikan. Insya Allah dengan sobar nang di hati, sembahyang lima waktu di anggota luar dilaksanakan, maka semua urusan kita sukses. Ujar Allah Ta'ala. Jadi kalau urusan kada sukses itu antara dua. Wa imma sembahyang kada bujur atau sembahyang bujur, sabarnya nang kada bujur. Tapi kalau sabarnya bujur, sembahyangnya bujur, urusannya hasil sukses. Orang menuntut ilmu alim, orang mencari sugih. Apa lagi? Bini taat, anak bakti, apa lagi? Cuma bisobri wassalah. Jadi kalau kita ada bisi urusan kecil tapi kada berhasil, apalagi nang besar nang berat, itu penyebabnya kita juga nang kada sabar atau sembahyang kada bujur. Kalunya bujur sabarnya, bujur sembahyangnya, sebesar apapun cita-citanya akan tercapai. Sebab ujar Tuhan, wasta'inu bisobri wassalah. Tuhan itu mengetahui segala macam sesuatu. Kita ini punya perkara masalah macam-macam, dan kita maksud hendak hasil. Ujar Tuhan, lamun nyawa hendak hasil, maka unda memadahkanlah jalan keberhasilan nyawa. Pertama di hati sabar, nang kedua sembahyang lima waktu. Di mapa hendak sabar mun kada belajar dulu. Di mapa hendak sembahyang mun kada belajar. Guru nang melajari sabar, guru nang melajari sembahyang ini nang disyukuri. Jangan lupa kacang dengan kulitnya. Faqad qama biha hatta tawarramat qadamahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan Rasulullah SAW. Beliau sembahyang, padahal dalam keadaan dua kaki beliau bengkak. Karena sabarnya, walaupun garing bengkak batis, tetap aja sembahyang dilaksanakan setengah malam. Tuhan menyuruh Rasulullah sembahyang setengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu. Hai Rasulullah SAW yang sedang berselimut, bangun waktu malam setengah malam, isi dengan sembahyang sunat. Rasulullah diuji batisnya bangkak, istilah orang Wahini garing, tapi tengah malam tetap setengah malam sembahyang. Ya kada sabar, kada kawa sembahyang. Kenapa? Garing. Tapi karena sabar, walau garing tetap sembahyang. Nah, kita sedikit aja sakit parah, bekantut kada mau, bahira kada mau. Hari ini pereja pengajian sudah enak aja. Kada sabar tuh, kada sabar. Lamun kawa aja bersuara, kenapa garang? Mun paruh bener aja rasa hibat, bahira kada mau, bakantut kada mau. Kenapa garang? Bapandar kawa aja, kenapa jadi perayakan pengajian? Sabar dong, sabar. Mun hendak baperai berataan lurang ya, katujuh perai. Sedikit sakit pray, sedikit sakit pray, berataan hendak pray. Ini lihatlah, tawarramat qadamah tetap qoma biha. Bangkak batis tetap sidin sembahyang. Fa bihadzal ittiba' mukhlisan صادقا يتأهل التابع لتجلي الأنوار الغبية
Maka apabila mengikut Rasulullah di dalam dua tadi, di dalam keadaan sakit tetap beribadah. Artinya sabar beribadah itu sabar. Ujar Sidin di sini, niscaya menjadilah orang yang mengikut Nabi Muhammad tadi. Kan Nabi Muhammad itu tadi garing, tapi di bawah Sidin sembahyang aja. Jadi istilahnya kita ini garing atau susah, tapi tetap ibadah kada ditinggal. Susah tetap ibadah nang diutamakan. Menjadi ahli bagi mengikut Rasulullah. Kenapa mengikut Rasulullah? Yaitu berhasil. Kan Rasulullah itu berhasil di dalam 23 tahun berhasil. Usahanya itu kan berhasil, yaitu menjalankan risalah Allah Ta'ala sempurna dalam masa 23 tahun. Jadi keberhasilan Rasulullah karena dua, pertama sabri, yang kedua salah. Jadi apabila orang ingin berhasil, kalau bupati hendak berhasil memimpin daerahnya, bisabri wassalah. Walau garing jangan ditinggal ibadah. Ini sedikit saja ada. Permisi ulun kada umpat mengaji hari ini. Sedikit saja ada urusan permisi ulun ini. Ya Allah, jangan kayak itu hai bupati, jangan. Demikian DPR, demikian keamanan, Kodim dan polisi, Kapolres dan kepala Kodim, jangan dong. Jangan. Utamakan ibadah. Utamakan ibadah walaupun dalam keadaan kesusahan. Apabila kita mengutamakan ibadah, sabar atas kesusahan ini, pasti akan diberi Tuhan keberhasilan. Hanya dua aja, bisabri wassalah. Mudah-mudahan nang berusaha ini nang bercari-cari duit nih, mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala modalnya. Pertama sabar, nang kedua ibadah diutamakan. Insya Allah usahanya berhasil. Kalau sudah berhasil mudah. Kama qila innal waliyal kamil lahu malin nabi. Coba perhatikan, innal waliyal kamil lahu malin nabi. Coba perhatikan bahwasanya Allah memberikan kepada wali yang sempurna seperti yang diberikan Allah kepada nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allah Ta'ala sifatnya adil, memberikan kepada wali seperti yang diberikannya kepada nabi. Padahal nabi lawan wali beda, tapi Tuhan memberi sama. Karena si wali mengikut nabi. Nabi itu garing, tetap sembahyang setengah malam. Orang wali pang garing, tetap ibadah diutamakan. Oleh sebab itu diberi apa yang diberikan kepada nang diikutnya. Kalau nang diikutnya Nabi Muhammad diberi ke itu, nang mengikut pun diberi ke itu. Minal alwaqi wal ahwal ghaira annahu laysa muta'athilan bih bil asalah. Tetapi terdahulu Nabi juga bang mendapat daripada wali. Bendanya sama tapi tadi mendapatnya.
Karena dari Nabi dulu hanya disampaikan ke wali. Jadi tangan nang kedua, barangnya itu juga tapi tangan nang kedua. Jadi wasilahnya tangan pertama. Jadi umpama Mercy keluaran Korea umpamanya, ini umpamanya adalah datang dulu ke Banjarmasin. Sesudah di Banjar hanyar ke Martapura. Jadi nang di Martapura ini bakas Banjar. Lewatnya lewat Banjar. Jadi lewat Rasulullah dulu hanya sampai kepada wali. Ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillah aw mulkihi min kulli ma yaqtassu aw yashmalu illa wa tahal mustafa ahmadu habibuhu mukhtaruhul mursalu wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Wa inna ma huwa warithun, tetapi si wali ini mawaris. Orang mawaris itu kan asalnya dari abahnya. Mati abahnya, anak waris. Jadi terdahulu siapa? Terdahulu kuitan. Kalau Rasulullah tadi Abul Kul, Abil Akbar. Abul Kul, Abil Akbar. Di dalam Al-Quran disebutkan An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ujar Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, qori Nabi yang terbaik, membaca ayat ini di hadapan Rasulullah. Rasulullah mendengarkan. Bagaimana Ibnu Mas'ud membaca? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul law wa azwajuhu ummahatuhum. Sakata Rasulullah SAW. Nabi berdiam, berarti bacaan ini bujur. Ini ngarannya qiraat saddah. Bermula Nabi itu diutamakan oleh orang beriman dari diri sendiri. Orang yang beriman itu cirinya mengutamakan Nabi dari dirinya sendiri. Hancur dirinya demi Rasulullah. Nangka itu orang beriman. Kalau untuk Nabi hancur diri, silakan. Kalau untuk Nabi itu tanda orang-orang beriman. Kalau untuk Nabi hancur dia, apalagi duit aja habis. Nah ini orang apa? Orang beriman. Kenapa? Wa huwa abul lahum. Karena Nabi itu bapak bagi mereka, itu orang beriman. Buktinya Nabi itu abah, wa azwajuhu ummahatuhum. Bini Nabi ibu bagi seluruh orang beriman. Kalau bini sidin ummah berarti sidinnya abah. Kan begitu. Kalau Quran yang biasa ini kan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Tapi bacaan Ibnu Mas'ud an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa huwa abul lahum hanyar wa azwajuhu ummahatuhum. Ujar Habib Ali al-abil akbar al-mahbub lak wal mukhassas bisyarafil afdar fi kulli mawtinin min mawatinil qurbi wa madhar gasini amdadika fi ibadik wasagi kuusi irsyadik li ahli widadik. Ujar Habib Ali Sibun di dalam Simtud Durar, al-abil akbar. Coba al-abil akbar. Wa innama huwa warithun lahu wa laysa lil warithi maziyatul mawruth. Hanya saja wali ini waris dari Rasulullah SAW, dan tidak ada bagi waris keistimewaan seperti
keistimewaan yang mewariskan, ya kan? Hebat menang mewariskan jiwa bang daripada nang menerima warisan, ya kan? Bapak-bapak, para hadirin, pernah nggak terjadi seorang anak yang masih hamil oleh ibunya di dalam perut ibunya, baru hamil 1 minggu umpamanya atau kurang dari 1 minggu, tapi udah bibit masuk. Dia punya orang tua kaya raya, ayahnya si anak ini, padahal anak itu baru 1 minggu kurang di dalam rahim. Karena tetesnya udah masuk ke dalam rahim, tapi belum lagi berubah menjadi segumpal darah, apalagi segumpal daging. Ayahnya meninggal duluan, kemudian ibunya perutnya membesar, kemudian lahir. Maka si anak itu waris, apalagi anaknya ini laki-laki, maka dia mewaris semuanya. Betul? Betul. Beginilah dzurriyyat Rasulullah yang dari laki-laki terus. Dia sudah punya warisan dari Rasulullah, tinggal menunggu kapan masa warisan sampai ke dirinya. Jadi turunan nang ke-30 kah? Nang ke-38 kah? Kalau bujur dari Rasulullah, dari laki-laki terus, pasti apa nang dikayah Rasulullah akan timbul ke dirinya. Karena ini waris. Inna sirral abaila syakka yu'tahul banun birjiddi fis salihati. Pasti nang dikayah nini Datu Bahari turunnya kadaka lain ke anak cucunya. Ujar orang kampung, bahasa kampung atau istilah kampung, pohon itu kalau inya babuah biasa buahnya gugur kada jauh dari batangnya. Bujur nior tak gugur, biasa gugur tuh kada jauh dari batangnya. Bujur kan? Lamun ada juga yang gugur jauh, itu biasanya lah. Ini ada buah itu misalnya jambu aja udah, jambu itu bisa gugur jauh daripada pohon karena yang membawa kalalawar. Tapi kalau nang membawanya Rasulullah, biasanya gugur itu kada ke orang lain, mesti ke bujur situ juga, kada jauh gugurnya. Lamunnya jauh tuh kada dapat, apabila jauh kada dapat, apabila parah itu nang dapat. Nah, guru ulun Said Amin Qutbi Bakesah, waktu ulun beelang tahun 70 ke rumah Sidin. Naik ke rumah Sidin Bakesah, ada 3 orang pergi haji dari Yaman, masuk ke kapal bawa 1 kambing, dimasak itu kambing, kemudian berjanji 3 orang dari Yaman ini, siapa dapat mimpi yang baik boleh makan kambing, yang mimpi buruk tidak boleh makan kambing atau tidak dapat mimpi sama sekali. Akur semuanya. Kemudian masak kambing, lalu tidur. 2 tidur, 1 bangun. Yang bangun ini makan kambing habis. Kemudian yang tidur mimpi, yang 1 mimpi naik ke Baitul Maqdis, yang satunya naik ke langit yang ke-7. Jadi harapan yang 2 ini waktu bangun nanti dapat makan kambing karena mimpinya bagus. Begitu bangun guring keduanya, lalu ditakuni oleh nang kada guring, nang makan kambing betakon, nang habis kambing dimakannya sudah.
Batakun lawan nangguring, ikam mimpi apa? Oh, saya mimpi naik ke atas langit ketujuh. Harapan dapat kambing lah. Yang satunya, saya di Baitul Maqdis. Harapan. Kamu, ujar yang memimpi ini, kamu dapat apa? Mimpi apa? Enggak ada mimpi apa-apa. Kenapa? Saya enggak tidur. Kambing mana? Habis saya makan. Oh, kenapa? Jadi kada mengiau kawan. Makan serongonan kada bakiawan. Macam apa bakiawan? Jauh-jauh kawan ada nang di Baitul Maqdis, ada nang di langit ketujuh. Salah siapa? Salah inya juga jauh. Siapa parak dapat, siapa jauh luput. Habis. Wallahu alam. Rame juga kayak setelah. Jadi munnya jauh lawan Nabi pas kada dapat juga. Munnya parak lawan Nabi insya Allah apa nang dari Nabi akan dapat juga. Mudahan kita serumah tangga diberi Allah taufik hidayah untuk mendekatkan diri kepada wasitah ini yaitu Rasulullah SAW dengan banyak salawat kepada Nabi. Amin Allahumma amin. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, dan minta doakan kepada pian beratan. Mudah-mudahan ulun serumahan diampuni Allah segala dosa seumur hidup, zahir batin, dan diselamatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatihah wa ila hadratin. Qala Rasulullah SAW afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha numatu insyaallah ta'ala min amin. Allahumma ahyina alaiha ya hayy wa amitna alaiha ya mumit wa ba'athna biha ya ba'id yarfa'na wa anfa'na biha yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله.